Hai Sobat Cermat, salam sehat. Gimana nih kabarnya? Dalam perjumpaan kali ini, kami ingin memperkenalkan hal yang baru yang akan menjawab sebagian permasalahan yang sedang Sobat Cermat alami. Sebagai makhluk sosial yang padat akan interaksi, mau tidak mau menjadikan kita tidak bisa berdiam diri saja di rumah. Ketika Sobat Cermat sedang keluar rumah untuk mencari interaksi, apakah Sobat Cermat suka memperhatikan daerah tempat tinggalmu ataupun memperhatikan daerah yang baru kamu datangi? Mungkin Sobat Cermat pernah melihat tulisan tamu wajib lapor 1x24 jam di salah satu rumah. Tulisan itu sering kali kita jumpai di rumah ketua RT di lingkungan tersebut. Ketika Sobat Cermat bertamu ke rumah teman ataupun saudara untuk waktu yang cukup lama, Sobat Cermat harus melapor ke ketua RT lingkungan tempat Sobat Cermat bertamu. Jadwal yang padat dan lokasi kerja maupun pendidikan yang berada di luar kota seringkali membuat Sobat Cermat bingung untuk menyelesaikan urusan administrasi di lingkungan RT atau RW tempat tinggal asli Sobat Cermat. Selain kendala tadi, apakah aman bertemu pengurus RT atau RW secara langsung di masa pandemi seperti saat ini? Tentu saja tidak aman, bukan? Oleh karena itu, kami menawarkan proyek aplikasi kami sebagai problem solving Sobat Cermat. Sedikit penjelasan mengenai Cermat. Cermat adalah aplikasi yang bergerak di bidang e-government untuk mempermudah Sobat Cermat melakukan pengurusan administrasi di lingkungan RT maupun RW tempat Sobat Cermat terdaftar. Nama Cermat itu sendiri merupakan singkatan dari cerdas bermasyarakat. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan desain UI UX aplikasi Cermat ini adalah sekitar 12 minggu dan menghasilkan lebih dari 35 layout. Proses desain aplikasi Cermat melalui beberapa tahapan di antaranya. Yang pertama, tahapan penentuan keputusan. Pada tahapan ini, kami melakukan penentuan keputusan yang didasarkan dari hasil brainstorming, strategi desain, dan riset. Kemudian setelah itu, dilanjutkan dengan tahapan pendataan, di mana pada tahapan ini kami mengumpulkan data, menyusun data, dan menyimpulkan data yang kami buat ke dalam bentuk user persona, empathy maps, dan guideline. Tahapan yang ketiga adalah perencanaan, di mana tahapan ini kami merancang bagaimana alur dari aplikasi Cermat yang kami buat dan menuliskannya ke dalam user flow dan user journey. Tahapan yang keempat adalah tahapan desain, yang mana tahapan ini merupakan pekerjaan yang sesungguhnya dari mendesain UI UX mulai dari bentuk wireframe low fidelity menjadi wireframe high fidelity sampai membuat prototipe dari desain tersebut. Dan tahapan yang terakhir adalah tahapan usability testing, di mana produk yang sudah berupa prototipe diminta untuk dites secara langsung oleh calon user dan memberikan penilaiannya melalui form yang telah disediakan. Pada saat tahap pengumpulan data, kami telah menentukan bentuk dari user persona yang sesuai dengan aplikasi yang kami buat. Berikut adalah user persona yang kami buat berdasarkan gambaran calon user yang sesuai dengan aplikasi kami. Dari gambar user persona tersebut, dapat dilihat bahwa aplikasi Cermat yang kami buat diperlukan oleh seseorang yang memiliki intensitas interaksi yang tinggi, akan tetapi memiliki kepribadian yang sulit untuk berbaur dengan orang baru maupun lingkungan baru. Maka dengan begitu, aplikasi Cermat akan menjawab permasalahan yang dialami oleh calon user seperti pada user persona tersebut. Bagian dari pendataan selanjutnya adalah mengisi empathy map. Berikut adalah empathy map yang kami dapatkan dari orang-orang yang memberi komentar dan masukan kepada proyek yang akan kami buat. Dari empathy map di atas, dapat Sobat Cermat simpulkan bahwa
Kebanyakan mengatakan belum banyak yang mengetahui tentang aplikasi yang serupa dengan aplikasi cermat. Selain itu, banyak juga yang mengatakan bahwa aplikasi cermat akan menjadi kendala bagi orang-orang yang sudah berumur dan cenderung tidak menguasai digital. Hal ini secara tidak langsung merujuk kepada user persona yang kami buat sebelumnya, yang mana calon user yang akan menggunakan aplikasi ini adalah generasi muda dengan tingkat interaksi yang tinggi dan sering menggunakan media digital. Selanjutnya, kita beralih ke tahapan perancangan yaitu user flow. Pada user flow yang kami buat ini cukup simpel untuk mempermudah user menggunakan aplikasi ini, di mana user cukup login dan setelah masuk ke aplikasi, user tinggal memilih menu yang mereka butuhkan, kemudian menginput data beserta syarat yang diperlukan. Setelah tahap keputusan, pendataan dan perancangan selesai, dilanjutkan dengan tahap desain, yang mana tahapan desain ini adalah pekerjaan inti dari mendesain sebuah UI UX suatu aplikasi. Di dalam mendesain aplikasi cermat, kami menggunakan dua buah desain, yaitu desain wireframe low fidelity dan wireframe high fidelity. Nah, yang sobat cermat lihat sekarang ini adalah tahap desain dari wireframe low fidelity. Dapat dilihat bahwa pada wireframe ini masih berbentuk abstrak. Tujuan dari wireframe low fidelity ini adalah untuk menentukan posisi peletakan, baik itu menu, logo, tulisan, maupun gambar. Nah, kalau yang ini adalah desain dari wireframe high fidelity. Desain high fidelity ini adalah desain akhir dari sebuah perancangan UI UX suatu aplikasi. Namun, desain final bukan berarti tak dapat diubah kan? Wah, kenapa? Kan sudah akhir. Tenang sobat cermat, kami akan memberitahu sobat cermat kenapa masih bisa diubah. Nah, selanjutnya adalah prototipe dari aplikasi cermat. Sebelum kita mencoba ke dalam aplikasinya, kita akan diarahkan lebih dulu ke halaman onboarding. Pada halaman ini, kita akan dikenalkan tentang aplikasi cermat, seperti apa aplikasi cermat itu dan apa saja keuntungan ataupun kelebihan dari aplikasi ini. Setelah kita melewati bagian onboarding, kita akan diarahkan ke halaman register yang di tampilannya terdapat fitur masuk, registrasi maupun masuk menggunakan akun lain. Kita coba dengan menekan tombol masuk dan kita diarahkan ke halaman masuk. Ketika kita sudah mengisi email dan password dengan benar, maka akan diarahkan ke halaman home. Nah, di sini kita tinggal memilih apa saja fitur maupun menunya. Pada navigation bar ada pilihan cari lokasi, notifikasi, profile, dan fitur darurat. Kemudian kita kembali ke home dan kita coba salah satu menu, yaitu menu pelaporan tamu. Ketika kita klik, maka akan diarahkan ke halaman form pelaporan tamu. Dan kita diminta untuk mengisi data diri tamu beserta foto selfie yang terbaru. Kemudian kita klik kirim, maka akan muncul notifikasi sukses. Nah, kita tinggal tap saja halaman notifikasinya, maka kita akan diarahkan ke halaman home. Wah, akhirnya kita sudah berada di tahapan terakhir dari perancangan UI UX pada aplikasi cermat. Tahapan ini adalah tahapan usability testing. Di dalam tahapan ini, kami meminta kepada orang-orang yang kami pilih secara random untuk mencoba prototipe dari UI UX aplikasi cermat untuk dipelajari dan dipahami. Kemudian, setelah mereka selesai dengan prototipenya, kami meminta untuk mengisi form beserta pertanyaan mengenai usability testing
dari aplikasi cermat yang telah kami sediakan. Hasilnya kami dapat seperti yang ada di dalam diagram, di mana dari sisi satisfaction, learnability, efisiensi, dan memorability mendapat nilai yang hampir rata, yaitu sekitar 20%. Dengan perincian satisfaction 21,6%, learnability 21,6%, efisiensi 21,4%, dan memorability 22,2%. Satisfaction, learnability, efisiensi, dan memorability. Kemudian, terdapat nilai 13,1% dari nilai error. Nah, nilai dari aspek usability tersebut dapat menjadi pendukung bagi desainer untuk mengubah desain UI UX yang ia buat. Jadi, sudah terjawab ya Sobat Cermat, kenapa desain final masih tetap dapat dirubah. Baiklah Sobat Cermat, sekian dulu presentasi kami mengenai desain UI UX aplikasi cermat yang telah kami buat. Kami, tim yang merancang UI UX aplikasi cermat yang beranggotakan Francisco Tinambunan, Irfan Febrinaldi, Hairi Anissa, dan saya sendiri, Nadia Raisa. Dan terima kasih juga yang sebesar-besarnya kepada Bapak Muhammad Mahruzain, SST MTI, selaku dosen pengampu yang telah membimbing kami menyelesaikan proyek ini dari awal hingga akhir. Mohon maaf bila ada salah pengucapan yang tidak berkenan di hati Sobat Cermat semua. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa dan salam sehat.